Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengupas tentang beberapa hal materi yang kaitannya dengan pendakian gunung dan kepecinta alaman. Jadi barangkali kawan-kawan yang baru datang di channel ini, silakan bisa tonton di beberapa video yang sudah saya upload yang kaitannya dengan materi-materi atau teknik-teknik tips kaitannya dengan pendaki, bisa dicek. Pada video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan yaitu kaitannya dengan bagaimana prinsip kaitannya dengan manajemen logistik ketika pendakian. Beberapa pendaki, terutama pendaki yang pemula, itu seringkali kebingungan kira-kira kalau seandainya naik gunung itu apa saja sih yang harus dibawa kaitannya dengan logistik. Jadi akan saya jelaskan lebih detail, makanya bisa tonton terus. Syukur-syukur kawan-kawan bisa komentar nanti ketika ada beberapa hal yang mungkin dirasa nggak paham, nggak mudeng, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab dan akan saya sharingkan kepada kawan-kawan. Jadi prinsip utama, ya, saya nggak memberikan contoh ini yang saya harus bawa, ini yang harus kawan-kawan bawa, itu nanti terserah dari kawan-kawan sesuai dengan prinsip-prinsip yang nanti akan saya sampaikan ketika kawan-kawan naik gunung. Jadi naik gunung, logistik jelas utama, itu penting sekali untuk dibawa. Ya, logistik itu adalah, yang belum tahu ya, logistik itu adalah bekal makanan maupun minuman sebagai support kita sebagai manusia, ya. Pada dasarnya butuh makan dan butuh minum untuk keperluan kita menuju apa yang menjadi harapan kita. Kalau kita mau naik berarti kita pengen sampai puncak, mungkin kawan-kawan tujuannya, atau mungkin pengen ngobrol sama teman, pengen ngopi ketika mendaki, ya itu terserah dari tujuan dari kawan-kawan masing-masing. Prinsip utama ya ketika kawan-kawan mau naik gunung, yaitu yang pertama adalah kawan-kawan harus hitung estimasi lama perjalanan. Ini yang penting sekali. Jadi kawan-kawan ketika mau naik gunung, jadi coba buat estimasi kira-kira berapa hari, berapa malam kawan-kawan akan naik gunung. Dengan kawan-kawan menghitung estimasi waktu, jadi taruhlah kawan-kawan ya naik gunung 2 hari 1 malam, itu nanti kawan-kawan bisa memperkirakan logistik kawan-kawan yang akan dibawa. Jadi contoh gini, kalau lebih detailnya saya lebih menyarankan gini. Jadi kawan-kawan naik gunung 2 hari 1 malam, jadi berangkat taruhlah pagi, ya, terus ndaki sore ataupun maupun besoknya pagi, terus malam, sampai pagi lagi. Jadi 2 hari 1 malam. Di situ kawan-kawan harus estimasi kira-kira makannya nanti berapa kali. Jadi makan yang nanti ketika di gunung itu, taruhlah semisal kawan-kawan berangkat start pagi dari rumah, terus nyampe base camp siang. Ini hanya simulasi ya. Nyampe base camp itu siang, terus sorenya naik, ya, naik terus pagi sampai puncak, terus paginya setelah sampai puncak siang turun. Itu semisal simulasi saja. Jadi kira-kira kawan-kawan estimasi saja nyampe nya itu nanti ketika makan itu berapa kali. Taruh misal, oh, malam hari nggak usah makan karena sudah makan di base camp, atau mungkin kalau seandainya siang berangkat berarti malam 1 kali makan, ya, terus paginya makan, siangnya mau masak enggak, kalau misal mau masak berarti 3 kali. Nah, biasanya saya mencontohkannya gini, kalau kawan-kawan lebih enaknya ketika seandainya kawan-kawan dalam pendakian yang memakan waktu 2 hari 1 malam dan kawan-kawan melakukan 3 kali masak, itu harus ditentukan juga sekalian dikerucutkan. Jadi contoh, kawan-kawan kira-kira pada waktu makan pertama kali itu pengen masak apa, menunya apa. Jadi kalau kawan-kawan nanti bisa menentukan, itu nanti enak juga belanjanya. Jadi taruhlah malam pengen masak apa, semisal tumis kangkung atau maupun tumis kacang panjang ataupun selera dari kawan-kawan lah. Nah, itu nanti enak. Jadi stepnya malam 1 kali menunya apa, terus pagi apa, siang apa. Terus kalau misal kawan-kawan kok seneng, saya pengen masak sop, nah, sop sambal atau mungkin goreng tempe. Nah, berarti yang bahan-bahan yang kawan-kawan cari ya berarti ada tempenya, ada kol, ada wortel, ya kayak gitu. Jadi prinsipnya sesuai dengan kebutuhan lama perjalanan dari kawan-kawan. Ketika kawan-kawan naik
selama 3 hari 2 malam, atau mungkin 5 hari 4 malam, kira-kira diestimasi makannya nanti berapa kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan menunya ditentukan. Ketika kawan-kawan menentukan menu, otomatis kawan-kawan akan bisa dapat menentukan apa saja yang harus dibawa. Itu ya prinsip utamanya, kawan-kawan harus mengikuti lama dari perjalanan. Terus prinsip yang kedua yaitu kira-kira ketika kawan-kawan naik itu rombongannya berapa orang, 2 orang, 4 orang, 6 orang, 10 orang. Nah itu juga menjadi prinsip ketika kawan-kawan naik gunung, logistik apa saja yang harus dibawa. Kira-kira nanti semisal kawan-kawan pengen masak beras, berasnya berapa kilo, setengah kilo, 1 kilo, 1,5 kilo, itu sesuai dengan kebutuhan jumlah dari kawan-kawan naik. Jadi semakin banyak jumlah anggotanya, otomatis kawan-kawan harus bawa perbekalan logistik yang lebih banyak. Itu prinsip yang kedua, jumlah anggotanya berapa. Itu ya. Terus prinsip yang ketiga, ya kawan-kawan harus bawa logistik yang dirasa jangan terlalu berat, ya. Jadi usahakan yang seringan mungkin dan memang benar-benar memenuhi kebutuhan dari kawan-kawan naik. Jadi kalori kawan-kawan, karbohidratnya memang benar-benar mengenyangkan, ya bukan cuma sekedar untuk makan tapi benar-benar memang mengenyangkan. Jadi yang kategori yang ketiga memang yang benar-benar ringan dibawa. Jangan nanti kawan-kawan bawa semangka ya, buah semangka dibawa satu buah utuh, itu kan nanti juga memberatkan. Wah nanti ini enak gini-gini, tapi resikonya juga. Jadi kawan-kawan mempertimbangkan berat juga, sebisa mungkin kawan nanti ketika berat nggak terlalu berat dan itu ringan dibawa, itu nanti bisa menjadi nyaman. Terus ada lagi prinsip yang keempat itu ketika kawan-kawan naik gunung, usahakan kawan-kawan membawa logistik yang memang benar-benar tidak ribet, tidak masanya kawan-kawan itu tidak susah. Jadi contoh gini lah, kawan-kawan pengen seneng opor tapi nggak bisa masak opor, ya janganlah. Ya sebisa mungkin memang benar-benar kawan-kawan mudah masaknya. Contoh semisal aku pengen tumis kacang panjang, udah tahu caranya. Jadi mungkin kawan-kawan bisa belajar dari internet, YouTube, maupun belajar dari orang tua ya. Ketika kawan-kawan bawa bahan-bahannya tadi, logistiknya, oh ini berarti bumbunya apa saja, bawang merah, bawang putih, ada cabai lah, itu kawan-kawan harus benar-benar bisa dan mudah, nggak usah terlalu ribet gitu. Terus prinsip selanjutnya yang kelima itu kawan-kawan jangan masakan yang disitu membutuhkan air banyak, ya. Ya seperti kita ketahui ketika kita naik gunung itu sebisa mungkin kita bisa menghemat yang namanya air, ya. Jangan sampai nanti kita boros air malah soalnya air ya bawanya lumayan berat. Jadi ketika kawan-kawan naik bawa air banyak untuk masak, nanti juga repot bawanya. Kalau seandainya gunung tersebut banyak sumber-sumber air sih nggak masalah. Jadi nanti ini kaitannya dengan kawan-kawan bisa belajar tentang sosmed. Jadi nanti juga ada di prinsip yang keenam, kawan-kawan harus bisa tahu kondisi daerah gunung setempat, kira-kira sumber airnya banyak atau tidak. Ketika emang banyak berarti kawan-kawan nggak terlalu bawa bawa air yang banyak. Itu bisa dijadikan rekomendasi buat kawan-kawan. Jadi yang memang sekiranya tidak membutuhkan air banyak itu rekomend. Kadang saya gini cerita sama teman-teman, biasanya kan kebanyakan kawan-kawan masaknya itu mie instan. Sebenarnya mie instan itu nggak bagus, ya nggak bagus buat kawan-kawan ketika posisi naik gunung. Karena apa? Secara kandungan dari mie instan itu untuk energi itu juga kurang, kayak karbohidratnya juga kurang. Terus yang paling penting, mie instan itu daya serap air di dalam tubuh kita itu dia juga besar dan tidak mengenyangkan. Jadi makanya sebenarnya malah gini, saya sering ngomong sama teman-teman, ketika kita naik di gunung itu tingkat rasa laparnya tuh jauh lebih besar dibandingkan ketika kita posisi di dataran rendah. Kalau di dataran rendah itu tingkat dehidrasinya kita, kebutuhan airnya itu banyak dibandingkan di gunung. Jadi coba kawan-kawan tanya sama orang-orang daerah pegunungan, memang lebih cepat lapar dibandingkan haus, ya karena di daerah sekitar kita juga kalau di gunungan sejuk. Jadi sebenarnya
tingkat hausnya nggak terlalu besar, makanya makanan itu sangat penting sekali. Kadang kan kebanyakan orang prinsipnya yang penting naik gunung airnya banyak. Tidak mementingkan makan, yang penting bawa air aja kenyang, itu jangan. Padahal kalau kita tahu tentang prinsip kalori di dalam tubuh ketika kita kegiatan di outdoor, itu membutuhkan yang namanya 2700 kalori. Itu kalau kita kegiatan di outdoor. Untuk cowok semisal mungkin berat badan 50 lah, itu sangat banyak sekali. Makanya stamina, suplemen-suplemen kayak semisal yang direkomendasikan madu, gula jawa, terus ada juga coklat untuk penenang ketika kita terjadi permasalahan, itu juga bagus untuk kalorinya yang tinggi. Ketika kita hipo, ada teman yang hipo, itu juga pakai coklat juga bagus, rekomendasi. Terus kalau saya lebih kadang juga menyarankan telur asin ya. Telur asin tuh daya mengenyangkannya itu besar, itu setahu saya itu bisa menjadikan rekomend. Dan kalau seandainya ini juga jadi problem ketika kawan-kawan masak beras, masak nasi ya. Masak nasi itu seringkali kadang wah nggak bisa mas, masaknya ngintip terus, kadang kayak gitu. Atau mungkin bergerak terus, atau mungkin cara bahasa Jawa itu ngeledes. Ngeledes itu ya kayak nggak matang lah gitu ya. Ngeledes. Nah itu solusinya gini, kalau saya rekomendasi bisa dengan cara yang lain, dengan cara kawan-kawan sebisa mungkin sagu lah ya. Sagu itu juga kelebihannya, selain dia nggak terlalu, kalau masak beras kan gini, beras kita kasih air dulu, kita bersihkan airnya kan kita buang. Tapi kalau kita masak sagu, air dimasukkan terus kasih sagu, terus kasih susu ataupun gula, udah kita langsung makan enak. Jadi nggak buang itu buang air. Itu salah satu tekniknya. Atau mungkin kawan-kawan kadang juga bingung, mas kalau selain mie makan apa mas. Sebenarnya banyak, kawan-kawan bisa makan lontong, ketupat, umbi-umbian ya. Pokoknya prinsip yang ketujuh itu sesuai selera dari kawan-kawan. Jadi kawan-kawan senengnya apa ya itu yang dibawa. Kawan-kawan taruhlah saya senengnya kalau makan tuh sosis, ya tuh sosis. Kalau kawan-kawan senengnya mungkin pengen makan sate, bawa sate nggak apa-apa. Di bawah ketika kawan-kawan naik, sebelum naik kawan-kawan beli sate, terus satenya kawan-kawan bawa ke atas, di atas diangkatin sebentar, itu juga bisa. Atau mungkin kawan-kawan pengen gorengan, gorengan di bawah beli, di atas diangkatkan dimakan, bisa. Biasanya kalau saya pribadi, pengalaman pribadi, ketika saya naik, saya menentukan dulu kira-kira apa saja sih yang akan saya makan, menunya apa saja. Misal saya terakhir kemarin saya pengen mangut, nah pengen makan masakan mangut, berarti kalau nggak pengen ribet ketika kawan-kawan di atas, kawan-kawan bisa racik bumbunya di bawah. Jadi mungkin dimasak setengah matang dulu bisa, terus ketika pas pada waktu atas tinggal ngangetin, itu lebih simpel. Itu ya, yang prinsip ketujuh sesuai selera dari kawan-kawan. Jangan sampai kawan-kawan tidak seneng makan ini, nanti dibawakan juga percuma. Soalnya ya orang ada yang seneng ini, ada yang seneng pedas, ada yang tidak, itu kan memang macam-macam. Terus yang kedelapan prinsipnya yaitu kawan-kawan ketika naik gunung harus tahu kondisi kawan-kawan yang lain ini ada masalah alergi enggak. Kadang kan ada beberapa orang itu ketika makan alergi hal-hal tertentu. Semisal saya kalau semisal makan kacang-kacangan nanti akan berjerawat dan gatal-gatal, nah itu hindari jangan sampai kawan-kawan bawa makanan yang memang benar-benar ada alerginya. Ini penting sekali buat kawan-kawan, jangan sampai ketika kawan-kawan makan niatnya buat kenyang ya, supaya kenyang di gunung, pas ketika kawan-kawan naik masak tiba-tiba menjadikan penyakit, nanti misalkan kawan-kawan itu resiko. Terus yang prinsip yang terakhir, yang kesembilan, kawan-kawan harus bawa logistik yang memang benar-benar sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh gunung tersebut. Jadi kawan-kawan ketika naik gunung itu kan punya tujuan pengen naik gunung mana lah, misal Semeru ataupun perahu selamat macam-macam. Ada nggak sih kira-kira, coba tanyakan kepada senior yang lebih pengalaman, ada sejenis makan yang tidak diperbolehkan naik gunung, seandainya saya bawa ini boleh nggak sih. Itu kawan-kawan harus coba cari informasinya. Saya dengar-dengar juga ada info semisal di Gunung Agung di Bali itu tidak diperbolehkan makanan yang berbau dengan sapi.
Itu saya dengar-dengar seperti itu. Jadi usahakan memang benar-benar kita harus menghormati lah ya. Ini nanti kita akan pelajari lagi tentang kaitannya dengan sosiologi pedesaan, bagaimana kita menghargai daerah sekitar. Makanya kawan-kawan bisa komentar nanti ya di video ini, kira-kira apa masukan, mungkin pengalaman dari kawan-kawan, enaknya itu makan seperti ini atau seperti ini, prinsipnya itu logistik ini, karena ini penting sekali. Bahkan ada cerita di tempat saya pribadi ya. Di tempat saya pribadi ini sebenarnya juga gimana ya, greget kalau kita ngelihat, kalau kawan-kawan mendengar ceritanya. Jadi ada rombongan pendaki anak SMA, ya mungkin pemula, dan dia nggak tanya-tanya dulu, nggak sharing-sharing dulu. Ketika dia naik gunung di Jawa Tengah, di Sindoro, rombongan 13 orang cuma bawa mie instan 13, air putih sama rokok. Logistiknya cuma itu. Ketika di logika, saya nggak tahu, dia mungkin nggak punya uang memaksakan diri dan yang lainnya, atau saya nggak tahu. Tapi kalau di logika, mie 3 buat 13 orang apa masuk? Kan nggak mungkin. Maka dari itu pintar-pintarlah kawan-kawan ketika naik gunung, terutama buat pemula, bagaimana logistik yang benar, yang baik, yang harus saya persiapkan untuk apa. Kawan-kawan bisa tanya-tanya di beberapa senior-senior, di komunitas-komunitas, atau di Mapala, Sispala, di organisasi-organisasi kawan-kawan lah yang bergelut. Ini hanya sekedar sharing, jadi kawan-kawan prinsip-prinsip ini bisa kawan-kawan dijadikan pedoman. Kira-kira kawan-kawan kalau semisal naik gunung, logistik yang harus dibawa itu apa ya. Tadi saya coba review ulang ya, ada yang saya ringkas. Kebetulan yang pertama tadi, lama perjalanan, kawan-kawan butuhkan waktu berapa hari, berapa lama kali makan, itu 5 kali makan, 6 kali makan, 7 kali makan, sesuai dengan kebutuhan dari kawan-kawan, prinsipnya seperti itu. Terus yang kedua, jumlah anggota dari kawan-kawan, 3 orang, 5 orang, 7 orang, itu nanti sesuai dengan rombongan dari kawan-kawan. Semakin banyak berarti logistik yang harus dibawa semakin besar ya. Terus selain itu, kawan-kawan ketika naik gunung, kawan-kawan harus membawa logistik yang memang benar-benar ringan, jangan terlalu berat ya, jangan terlalu membebankan nanti ketika kawan-kawan naik gunung ya, karirnya jadi tambah berat, itu jangan. Terus yang mudah dimasak ya. Yang kelima, yang memang benar-benar minim air ya, jangan terlalu boros air. Biasanya ini saya rekomendasikan yang sejenis tumis-tumisan, oseng-oseng kayak gitu, itu hemat air dibandingkan dengan yang berkuah-kuah. Tapi kalau kawan-kawan pengen berkuah dan tahu manajemen airnya, silahkan. Terus prinsip yang selanjutnya kaitannya dengan situasi di daerah gunung tersebut, kira-kira ada air atau enggak, itu sebagai juga bisa sebagai prinsip kawan-kawan ketika bawa logistik. Misal, oh taruhlah di Ungaran banyak air, jadi saya pengen masak ini karena di sana air kebutuhannya banyak, nggak masalah gitu kan. Terus yang selanjutnya, yang kawan-kawan memang benar-benar tidak ada alergi dan memang benar-benar kawan-kawan sukai. Terus yang terakhir, yang memang benar-benar itu tidak melanggar aturan ketika kawan-kawan naik gunung tersebut. Itu beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan hanya sekedar naik gunung cuma konsumsi mie. Ada banyak makanan, ada banyak masakan, apalagi di Indonesia banyak sekali masakan, makanan, menu daerah sekitar masing-masing yang bisa kita konsumsi, dan itu bisa sebagai support kita untuk naik gunung, untuk kita berpetualang supaya kondisi badan kita sehat, kita nyaman, kita enak, kita enjoy, dan kita lebih safety. Terima kasih, itu paparan dari saya. Semoga kawan-kawan dapat mendapatkan pencerahan dari apa yang saya sampaikan. Yang jelas saya juga pemula, saya juga bukan orang yang expert, pintar, pro ataupun yang lainnya. Saya juga masih belajar. Mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa dijadikan kawan-kawan pedoman ataupun pijakan untuk kawan-kawan ketika naik gunung. Oh ya, ada tips terakhir ya, karena kawan-kawan nonton video ini sampai selesai, ada tips terakhir yang gak kalah penting. Coba usahakan kawan-kawan ketika packing logistik itu disendirikan. Jadi jangan sampai asal nanti ada di tas 1, tas 2, tas 3, itu nanti kawan-kawan akan repot. Ketika kawan-kawan membutuhkan, itu nanti ini mana-mana yang mana ya lah, ini nanti akan kesulitan. Terus satu lagi, ini penting ya. Satu lagi, kawan-kawan ketika naik gunung, usahakan yang logistiknya itu memang benar-benar ada yang siap untuk dikonsumsi. Jangan cuma
karena kawan-kawan, wah aku seneng masak mas, jadi semua logistik yang dibawa yang kaitannya dengan masak. Nah, sedangkan seandainya kawan-kawan mengalami situasi ketika kawan-kawan naik gunung, di sana kawan-kawan nggak bisa masak. Contoh ketika kawan-kawan kena badai. Nah, gimana caranya? Nah, ketika kawan-kawan taruh badainya itu juga lama dan kawan-kawan lapar. Maka dari itu saya rekomendasikan prinsip untuk ini sebagai tambahan pengalaman buat kawan-kawan, usahakan bawa logistik yang memang benar-benar di situ kawan-kawan siap untuk dimakan dan mengenyangkan, ya, siap dimakan dan mengenyangkan. Ketika kondisi badai pun kawan-kawan siap tetap bisa fresh fit untuk melanjutkan pendakian. Itu terima kasih dari saya. Silakan bisa subscribe, share, komentar atau komentar di kolom komentar, bisa diberikan ke teman-teman jika ada dirasa bermanfaat. Support terus channel ini karena ini masih belajar, masih pemula, hanya bermodalkan HP. Ya, intinya saya ingin sharing lah kepada kawan-kawan, terutama yang membutuhkan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.